Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, hebat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini, siang ini kita akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh kita. Karena seseorang itu bisa sehat jika sistem imunnya itu berfungsi dengan baik. Nah, kita akan lihat di sini hal-hal apa yang membuat sistem imun seseorang itu sehat, kuat atau tidak. Karena ini penting, sebab tubuh kita itu pertama kali pertahanan kita adalah dengan sistem imun ini. Jadi ini pertahanan utama dan satu-satunya bagi kita untuk hidup sehat. Karena itu perlu kita perhatikan sehingga kita dapat memiliki tubuh atau hidup yang sehat. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang ini ancaman kesehatan kita itu semakin banyak. Jadi hidup kita dewasa ini penuh dengan ancaman atau bahaya yang mengintai kita setiap saat. Ada di sekeliling kita. Ya, mulai dari udara yang kotor, polusi, tanah, air, ada bakteri, virus, kemudian penuaan dini karena faktor umur, ada parasit, kemudian ada juga stres, radikal bebas, radiasi, ini bahan-bahan elektrik, laptop, HP, listrik dan lain sebagainya yang kita gunakan, ini semua ancaman bagi kita sebenarnya. Ya, belum lagi zat-zat kimia yang kita hadapi, entah yang kita konsumsi atau yang kita kontak dengannya. Jadi ini ancaman yang ada di depan mata kita. Ini ancaman pertama. Ancaman yang berikutnya, yang kedua adalah penyakit. Segala sakit penyakit sekarang makin sering menghinggapi atau menyerang. Nah, ini fakta di depan mata kita, seperti penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes, ya, penyakit autoimun, ya, seperti rematik dan lain-lain, itu penyakit autoimun termasuk. Kemudian yang sekarang lagi heboh kita, ya Bapak Ibu, pandemi, umumnya pandemi virus. Yang sekarang ini lagi heboh COVID-19. Ya, ini sebenarnya turunan dari SARS. Turunan dari SARS, kemudian berkembang sekarang jadi COVID, ya, coronavirus, yang katanya karena ada unsur rekayasa di sini sehingga lebih ganas dari virus SARS yang pernah kita kenal. Nah, jadi kita lihat selain parasit, faktor lingkungan yang mengancam kita, juga ancaman dari penyakit yang semakin besar kemungkinan untuk kita hadapi. Nah, ini perlu kita sikapi. Belum lagi ditambah dengan gaya hidup kita yang sekarang cenderung kurang sehat. Ya, gaya hidup tidak sehat, pola makan tidak sehat, radikal bebas, radiasi, faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun kita. Ya, kita lihat di sini. Makanan, ya, sayuran yang terkontaminasi, kita merokok juga mungkin, kita stres, air yang kena polusi. Jadi ini semua hal yang membuat sistem imun lemah. Nah, apa akibatnya kalau sistem imun kita lemah? Kita lihat, Bapak Ibu. Jadi jawaban atas semua tantangan itu yang membuat kita bisa mengalami sakit penyakit di dalam tubuh kita, tidak ada kata lain, Bapak Ibu, sistem imun kita harus kita kuatkan. Itu nggak ada tawar-menawar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau sehat, imun kita harus kuat, harus sehat. Itu yang perlu kita lakukan dewasa ini. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya sistem imun itu lebih hebat dari dokter terbaik di dunia sekalipun.
Kalau dokter atau kita melakukan tindakan-tindakan tertentu secara fisik di luar tubuh kita, ya itu terbatas biasanya. Tetapi sistem imun ini bekerja secara sistem yang luas di dalam tubuh yang mencegah kita atau menolong kita sehingga terhindar dari penyakit. Jadi memang sistem imun ini sangat penting dan utama dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat sini. Sebagus apa sih sistem imun itu sebenarnya? Ya, kita lihat di sini banyak hal yang bisa terjadi. Jadi, jadi di sini dikatakan komentar para pakar bahwa sistem imun itu jika lemah dalam tubuh kita, dikatakan oleh Dr. Norman Devort, sebenarnya seseorang tanpa imunitas yang kuat itu dalam 24 jam itu bisa meninggal, Bapak Ibu. Saking hebatnya ini kekuatan sistem imun ini yang menolong kita sehat, ya. Di dalam bukunya juga ditulis di sini. Nah, kita lihat. Jadi, kenapa seseorang bisa sakit sementara ada orang lain yang tidak sakit? Itu tidak lain karena memang seberapa kuat sistem imun seseorang tersebut, itu yang menjadi jawabannya. Maka seringkali kita lihat orang walaupun hidupnya sederhana, ya seperti orang-orang yang sering di jalanan atau orang-orang yang berkekurangan, misalnya makatani, misalnya pemulung atau mereka yang kerja kasar di lapangan, kok sepertinya mereka sehat ya, kuat. Kalau dari segi kualitas makanan mungkin tidak seberapa. Nah itu karena mereka terlatih, Bapak Ibu, sistem imunnya terlatih. Selama hidup mereka selalu kontak dengan hal-hal berbahaya, bakteri dan segala macam itu. Sehingga sistem imunnya terlatih atau dilatih sehingga menjadi kuat. Atau kalau tidak kuat ya sebelumnya sudah meninggal. Tetapi kalau mereka bertahan, mereka akan kuat. Karena sistem imunnya dilatih oleh kontak dengan zat kimia atau sumber infeksi atau penyakit lain yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kalau kita mau sehat, memang kita harus menjaga bahwa tubuh kita harus sehat. Sistem imun ini didesain untuk satu aja fungsinya, yaitu menjaga kita tetap sehat. Nggak ada yang lain, hanya ini satu. Nah, itu yang menjaganya. Jadi apa itu komponen utama sistem imun? Kita lihat Bapak Ibu. Jadi rupanya sistem imun ini banyak organ yang terlibat di dalamnya. Ada kelenjar timus yang menghasilkan T-sel, ada limfa, ada sistem lim, tulang belakang, sel darah putih, antibodi, sistem komplement, suatu protein yang melengkapi sistem kekebalan tubuh, dan hormon-hormon tertentu. Ini semua terlibat di dalam kekebalan tubuh. Jadi kita hanya melihat sistem imun, sepertinya sederhana ya Bapak Ibu, tetapi kita lihat di sini. Begitu banyak organ sistem yang terlibat di dalamnya. Nah, mekanisme kerja sistem imun ini sebenarnya dia mengenal antigen atau sumber itu melalui dua sistem. Jadi sistem imun ketika ada terinfeksi patogen, katakan gitu ya, bakteri atau virus masuk, maka pertahanan tubuh alami kita ini akan bekerja. Bisa melalui kulit ya, sulit ditembus, atau keringat untuk mengeluarkan bakteri atau virus atau parasit yang masuk. Jika lewat masuk ke tubuh, nah sistem imun yang akan bekerja, bisa spesifik, bisa tidak spesifik. Yang non spesifik ini jadi seperti radang, jadi kuman, bakteri, virus itu langsung dibunuh, langsung dimakan saat itu juga. Nah tetapi tidak lama kemudian sistem spesifik juga bekerja. Ini yang membuat tubuh mengenal antigen yang pernah masuk dan membentuk antibodi. Ya, seperti virus COVID sekarang, orang dikatakan sembuh jika sudah ada antibodinya. Nah, kita lihat nih, respon imun itu sebenarnya kompleks Bapak Ibu. Jadi dari bakteri yang masuk, ini bakteri masuk ke sini, nanti akan dikenal, antigennya dikenal, kemudian sistem imun bekerja, bisa secara seluler, yang bekerja dalam 0 sampai 12 jam setelah suatu infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Di sini sumber infeksi, bakteri, virus, parasit dan lain sebagainya langsung dimakan
dibunuh dan dimakan. Tetapi kemudian dalam 1 sampai 5 hari sistem humoral juga bekerja. Ini yang membuat tubuh kita menghasilkan antibodi terhadap antigen bakteri sumber infeksi yang pernah masuk. Sehingga kalau bakteri, virus atau apapun yang sejenis masuk, tubuh kita sudah mengenal. Sehingga langsung dilawan, langsung diusir, langsung dibunuh. Nah, ini dua sistem. Sistem imun kita bekerja, yang seluler bekerja saat itu dalam 0-12 jam atau 1-5 hari untuk antibodi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sehat, satu kata saja sebenarnya kita bagaimana membuat sistem imun kita ini kuat. Hanya satu, itu jalani gaya hidup sehat, pola makan sehat. Ini saja sebenarnya. Kemudian ditambah dengan konsumsi suplemen yang berkualitas. Ini sebelum jalan. Karena gaya baru ada kata-kata. terutama terkait dengan makanan, sumber nutrisi yang kita konsumsi, dewasa ini kandungan gizi nutrisinya itu sudah tidak sebaik seperti sebelumnya. Maka mau tidak mau sekarang kita harus mengkonsumsi suplemen. Ya, tentu suplemennya harus yang berkualitas ya Bapak Ibu, sehingga bisa memberi kontribusi kepada khususnya vitamin, mineral yang kita butuhkan untuk membuat sistem imun ini kuat. Yang sering hilang di dalam kehidupan kita, pola makan kita itu adalah vitamin mineralnya sudah berkurang. Sehingga tubuh tidak mampu membuat sistem imunnya kuat. Nah, makanya kita perlu suplemen. Ya, gaya hidup sehat kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Makan secukupnya, cukup tidur 7-8 jam, sering beraktivitas atau olahraga, kemudian pikirannya dikelola, jangan terlalu stres, tapi stresnya harus dikelola. Kemudian apalagi cukup minum, ya, cukup minum air, ya, sekitar 2 liter ya Bapak Ibu minum air untuk seorang, itu ukurannya. Tetapi sebenarnya kita bisa ngikutin pola tubuh kita, berapapun kita ikutin kebutuhan tubuh kita tentang air. Nah, itu semua gaya hidup sehat yang harus kita lakukan ditambah dengan suplemen. Jadi inilah hal-hal yang bisa membuat imun kita kuat. Nah, makanya Bapak Ibu kita lihat sebenarnya kalau kita mau menambah suatu nilai gizi, nutrisi yang lebih daripada yang ada di dalam makanan kita sehari-hari, maka mau tidak mau kita harus mengkonsumsi suplemen atau makanan kesehatan, ya, atau makanan alami yang dikemas dengan khusus, karena di situ biasanya nutrisinya tinggi, vitamin mineralnya lebih tinggi. Itu kebutuhan tubuh kita untuk membuat sistem imun kita kuat. Nah, kita ada 3 produk Bapak Ibu, ada Mexibus, ada Mexibio, ada Mexlim. Ketiga produk ini bisa kita konsumsi untuk menambah nilai gizi nutrisi yang kita butuhkan untuk membuat sistem imun kita kuat. Ya, khususnya untuk Mexibio, karena di sini banyak sekali vitamin, mineral, antioksidan yang dibutuhkan oleh sel kita supaya bisa sehat dan kuat. Ya, ditambah dengan Mexibus yang bisa melancarkan aliran darah kita, yang mengantar nutrisi bisa sampai ke sel, yaitu harus aliran lancar. Ini diperankan oleh Mexibus, selain mempunyai fungsi lain, bisa membuat kita lebih bergairah, lebih semangat, ya, bisa meningkatkan kita bisa gunakan untuk membantu penyerapan nutrisi yang kita konsumsi itu lebih maksimal. Karena Mexlim ini bisa membuat usus kita bersih, dia bisa mendetok usus maupun mendetok tubuh kita, darah kita. Toksin-toksin di tubuh yang ada itu perlu didetok. Nah, ini bisa diperankan oleh Mexlim. Nah, jadi Bapak Ibu, semua ini kita bisa dapatkan di dalam ketiga produk ini. Tinggal kita pilih mana yang kita inginkan untuk fungsi khusus dari produk. Misalnya Mexibus untuk hubungan suami istri atau untuk stamina,
melancarkan aliran darah. Di samping ada Maxi Bio, selain itu cantik kulitnya, juga bisa memberikan antioksidan untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita. Ya, antioksidan ini juga membuat sel terhindar dari kerusakan karena radikal bebas. Karena begitu Maxlim selain membuat detox, usus kita bersih, darah kita bersih, juga memberi kandungan gizi tertentu yang membuat kita sehat. Jadi Bapak Ibu semua, saya rasa itu dari saya. Semoga informasi atau pengetahuan ini bisa berguna bagi kita semua, dan kita bisa meningkatkan kesehatan kita dengan produk-produk yang ada. Jadi sistem imun itu harus dijaga, harus dipelihara dengan menjalankan gaya hidup sehat, ditambah dengan konsumsi suplemen. Dari saya demikian, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga semua ini bermanfaat. Semangat pagi semuanya, selamat siang. Zombie apocalypse.